Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Ya, kita kembali lagi ya di konten edukasi spiritual dan masih bersama saya Kang Yuda Lesmana. Tapi kali ini saya ditemani oleh kawan duet saya dulu nih teman-teman, yo man, yang sering muncul di channel misteri kita versi lama. Dulu banget, setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu, lu nih orang ini nih sering banget bercerita ya tentang hal mistis yang terjadi bersama gue saat ya. Dan explore juga sering, yaitu Bang Satria, yang dimana biasa gue panggil Bangsat gitu kan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya Bang Satria itu siapa, kalian juga bisa langsung aja cek YouTube-nya ya. Kebetulan Bang Satria ini memiliki channel YouTube yang dimana ia itu memiliki konten horor ya. Horor juga explore ya, ke tempat-tempat angker gitu kan ya. Katanya angker sih. Katanya angker, tapi menurut lu? Biasa aja. Oke. Karena emang gue akuin sih nyali Bang Satria itu luar biasa banget gitu kan, karena dia selalu explore sendiri di tempat-tempat yang katanya angker banget. Akan tapi ternyata hasilnya selalu selalu tidak pernah ketemu apa-apa. Nggak pernah ketemu setan. Ketemunya nyamuk, tikus gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan edukasi spiritual kali ini. Nah, di sini kenapa saya mengajak Bang Satria, karena saya akan membahas mengenai fenomena kerasukan. Nah, yang dimana tadi kan teman-teman juga banyak yang ini ya request ya mengenai Bang, coba Bang bahas fenomena kesurupan nih Bang. Kok bisa terjadi kesurupan? Kenapa? Dan penyebabnya apa? Kok secara pikir logika pun gimana? Nah, kali ini gue ngajak Bang Satria. Nah, karena Bang Satria ini nanti akan menganalisa dari sudut pandang logis, dan gue nanti untuk sudut pandang spiritualnya ya. Ya, mungkin akan ada sedikit perbedaan nanti di sini. Benar. Karena gini, penonton juga pastinya berpikir dua sudut pandang, ya kan? Kesurupan itu bener adanya nggak sih Bang? Iya, benar. Ya kan? Yang kedua, Bang, kok bisa kesurupan? Kok dia bisa kesurupan? Kok gua nggak bisa ya Bang? Nah, seperti itu. Itu banyak tuh yang bertanya seperti itu. Bang, temen gue nih gampang banget kesurupan nih, kok gue nggak bisa ya? Nah, itu kenapa? Nah, gitu. Ya, pasti banyak banget yang bertanya, kenapa gue tidak bisa kerasukan sementara orang itu gampang banget kerasukan? Gitu, pasti banyak banget menimbulkan pertanyaan. Ada banyak faktor sebenarnya. Nah, mulai dari faktor yang bisa diterima oleh akal pikiran atau logika, bisa juga ada faktor dari sudut pandang spiritualnya. Benar. Oke, mungkin ini ya untuk yang pertama mungkin dari sudut pandang logis dulu ya. Menurut Bang Satria nih ya, dari pemikiran yang logis gitu kan, fenomena kesurupan itu terjadi karena apa sih gitu? Karena mental yang down sih kalau menurut gua. Mental yang down. Jadi gini, orang bisa kesurupan menurut sudut pandang gue ya. Itu karena dia punya tekanan mental tersendiri. Contoh, biasanya sering kali terjadi kesurupan massal itu di saat mau menjelang ujian nasional kalau di sekolah-sekolah. Sering banget ada kejadian kesurupan massal. Karena apa? Dia histeris, dia panik dengan ujiannya. Dengan tekanan itu dia panik, akhirnya muncullah histerikal atau histeria. Histeris. Satu histeris karena yang lain memiliki frekuensi stres yang sama, akhirnya menular. Makanya disebutkan kesurupan massal di situ. Yang dimana kesurupan massal itu kan pasti rame ya, itu ya, serentak gitu ya. Serentak kesurupan. Nah, karena biasanya kan kalau emang ujian nasional itu kan pasti pemikirannya tuh sama-sama mungkin habis belajar gitu, akhirnya mentalnya down gitu ya. Karena panik, takutnya wah gue soalnya nih apa nggak tadi yang tadi gue hafalin apa gimana gitu kan. Seperti itu pasti ya kebanyakan soal berpikirannya. Nah, biasanya gini, orang mau kesurupan ya, atau orang yang kesurupan dari sudut pandang logis ya, yang masuk ke logika, itu sebenarnya kayak gangguan mental. Mental dia lagi terganggu cuy. Kayak contoh nih, lu pernah nggak sih ngalamin lu lagi galau banget karena gini deh, kita pernah muda, kita pernah masa remaja, kita pasti pernah galau gara-gara satu hal. Hal kecil, misalkan gara-gara cewek. Kita galau gara-gara cewek, kita stres. Akhirnya apa? Kita pernah nggak sih, lu pernah nggak sih ngerasain kayak bengong, tiba-tiba senyum sendiri, tiba-tiba kayak ketawa sendiri? Gue pernah ngerasain itu. Oh, lu pernah ya? Gue pernah ngerasain itu. Dan temen gue yang ngeliat, wah lu kesurupan. Padahal enggak. Gue cuman kayak sedikit hilang kesadaran karena galau. Depresi. Iya. Depresi. Padahal enggak kesurupan gitu. Kayak contoh, mohon maaf,
kayak gue kan pernah ya ada kasus yang mungkin bikin mental gue down tuh di saat orang tua gue nggak ada. Nah itu tuh gue benar-benar kayak seolah gue tuh bukan diri gue sendiri gitu kan, yang dimana seolah ini kok rasanya gue tuh kayak hampa gitu kan, seolah gue tuh gampang dikendalikan gitu, emosional gue pun naik turun gitu. Nah seperti itu mungkin ya. Mungkin gitu seperti kan. itu. Dan yang paling sering yang disebut kesurupan ya, ini paling sering ke cewek. Cewek ya, benar, cewek. Nah, kenapa? Kenapa cewek? Pasti teman-teman juga banyak yang bertanya, kenapa cewek selalu gampang kesurupan? Ya kan? Itu yang pertama, karena orang-orang yang lebih gampang kena gangguan mental, bukan gangguan kejiwaan ya, gangguan mental, mentalnya terganggu. Itu orang-orang yang gampang stres. Gampang stres. Atau suggestible. Dia gampang terkena sugesti. Kayak contoh ngelihat satu orang panik, dia bisa ketularan panik sih. Kalau cewek lebih gampang kayak gitu. Nah kalau cowok, dia berpikir berkali-kali. Dia melihat satu tragedi pasti berpikir ulang. Ini kenapa? Makanya tidak gampang kesurupan karena otaknya selalu berpikir. Ya kan? Ya. Kenapa cowok lebih jarang kesurupan? Lebih jarang stres gitu loh. Karena lebih enjoy buat ngejalanin hidup. Kalau cowok kan ibaratnya kalau stres dikit ngopi ngerokok di luar gitu kan, buat orang-orang yang sering bergaul gitu kan. Jadinya kalau cowok tuh kadang-kadang nggak terlalu dipendem banget sih gitu ya. Kalau cewek kadang-kadang kalau misalnya ada omongan yang nyakitin pahitnya gitu ya, atau yang membuat dia jadi down parah, itu pasti tersimpan gitu di memorinya dia. Bahkan bisa berkelanjutan sampai bertahun-tahun gitu. Gue banyak juga kenal teman-teman cewek ya. Dia itu kadang gini, bingung. Gue punya masalah bang, cuman gue bingung. Gue mau cerita ke teman cewek, kadang teman cewek gue nggak bisa dipercaya. Kadang malah ngebocorin masalah gue cerita ke orang tua nggak mungkin, cerita ke cowok apalagi. Akhirnya mereka bingung untuk meluapkannya gimana. Akhirnya mental mereka kena distract di situ. Distract mental. Distract mental yang dimana itu terlalu banyak ya hal yang dipendam oleh dia gitu kan, yang tidak bisa dikeluarkan gitu kan. Kalau laki bisa yang tadi gue bilang rokok ngopi, kalau cewek kan jarang ya, biasanya lebih identik ya kalau untuk wanita umum gitu biasanya di rumah gitu kan. Kalau habis pulang aktivitas biasanya udah tidur di rumah, nonton TV gitu doang paling kan gitu. Dan ini penjelasan ini sebenarnya ya kalian bisa cari sendiri penjelasannya, ada semua lengkap di Google. Kalian cari penjelasan kesurupan menurut psikologis. Itu ada penjelasannya sih. Ada ya? Ada penjelasannya. Kalau kalian mau belajar dari sudut pandang psikologis itu ada. Jadi mental distraction di situ. Mental distraction. Apa ya? Mental distraction. Waduh, belum makan keju ya. Jadi mentalnya ke distract. Oke. Gitu loh. Nah, kalau dari sudut pandang spiritual gimana nih? Oke. Nah, kalau dari sudut pandang spiritual sih yang dimana ya pasti kan berhubungan dengan makhluk-makhluk halus gitu ya. Yang dimana ini memang sering terjadi gitu kan, apalagi buat kalian yang sering nonton film YouTube horor ya, yang terutama gitu kan, pasti sering banget melihat tragedi kesurupan atau fenomena kesurupan. Yang dimana ya kalau untuk dari segi spiritualnya itu ada beberapa penyebab kenapa orang bisa kerasukan. Yang pertama, jarang beribadah. Nah, kenapa kok orang jarang beribadah gampang kerasukan? Atau gampang, walaupun ibaratnya ada yang susah kerasukan, cuman lebih gampang didekati oleh jin karena satu, tidak ada protek iman. Protek iman yang dimana kalau misalnya kita semakin rajin berdoa dan semakin percaya kepada Tuhan gitu kan, pasti otomatis kita tidak hampa hati kita gitu loh. Jadi ada, kalau misalnya contoh lagi galau gitu kan, atau lagi stres gitu kan, bisa curhat gitu melalui doa. Gitu kan. Jadi bisa dicurahkan melalui doa. Ke yang maha kuasa. Benar gitu. Jadi kita ada pelampiasan. Jadi gitu pasrah kan. gitu. Pasrah. Dilepaskan gitu. Bebannya saat itu. Setuju gitu. Dan kedua, kalau dari segi auranya itu, kalau orang yang sering beribadah itu lebih cerah dibandingkan orang yang tidak pernah beribadah. Gitu, yang dimana aura itu ya dipercaya bisa memprotek diri kalian dari serangan-serangan jin yang ingin jahat kepada kalian. Make sense. Orang yang terlalu stres juga kenapa berpengaruh ke aura ya? Orang yang stres itu kita bisa bedain deh dari muka. Raut ya, dari raut muka. Walaupun kita nggak bisa ngeliat aura nih kasarnya. Kalau orang stres itu mukanya kelihatan. Kusut, murung gitu. Jadi yang tadi rezekimu datang jadi males. Benar, setuju. Gak cuma kesurupan nih. Faktornya kemana-mana kalau Kalau aura itu pasti kemana-mana faktornya. Bisa secara keseluruhan lah intinya seperti itu. Nah yang kedua, biasanya orang ini karena sifatnya atau karena tingkah lakunya. Tingkah laku yang dimana contoh
kayak lu ke gunung gitu kan. Di gunung itu udah dibilangin sama ibaratnya penjaga-penjaganya itu nggak boleh buang softtek di sini, atau misalnya nggak boleh kencing sembarangan di pohon ini. Dia tetap kencing sembarangan. Yang dimana kan memang ya kalau jin-jin gunung itu kan memiliki adat dan istiadat seperti manusia gitu kan. Soalnya apa? Sudah memiliki residual energi yang tersimpan dari dahulu, yang dimana di Indonesia itu ya, apalagi di Pulau Jawa ya, memiliki adat dan istiadat yang kuat gitu, yang dimana memang jadinya sifat-sifat jin gunung itu mengikuti adat dan istiadat daerah sekitar. Nah gitu, jadi contoh kalau kitanya sompral di gunung itu pasti banyak kejadian-kejadian yang janggal. Nah, selain kesurupan pasti ada aja yang lebih dari itu aneh intinya gitu loh, yang lebih dari itu, bahkan sampai mohon maaf kan ada tuh yang katanya hilang lah itulah dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya nggak di gunung aja sih, dimanapun kita harus jaga etika. Benar, kita harus jaga etika, tetap ya sopan, jangan sopannya sama orang yang terlihat aja ya kan, karena di dunia ini kan kita hidup berdampingan gitu kan, karena di kitab, terutama kan kita muslim ya, karena harus yakin kepada jin, percaya gitu. Percaya bukan yakin, percaya kepada jin, yang dimana ya jin juga ciptaan Tuhan. Percaya kalau mereka ada karena dia juga ciptaan Tuhan gitu kan, seperti itu. Yang ketiga, biasanya ini berasal dari kiriman. Kiriman atau bahasa gaulnya santet. Ya gitu, yang lagi viral itu tuh gitu, yang dibakar loh. Ya, gitu kan. Yang biasa nih ya, ini praktik-praktik spiritualis yang mohon maaf golongan hitam gitu kan. Ini biasanya memanfaatkan jin untuk menjahili manusia gitu. Yang tujuannya untuk menyakiti. Nah, yang biasanya dia itu ngincer mentalnya. Ya, yang pertama mental, karena kalau mental udah down itu pasti semuanya down, gitu kan. Kembali lagi ke mental gitu kan, biasanya ngincar mental, kalau enggak melalui ancaman-ancaman. Padahal ini dukunnya nggak ngirim apa-apa nih, cuma diancam. Karena dia udah down duluan, jadinya itu suges gitu. Akhirnya halu. Iya, seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, biasanya sengaja dipanggil oleh orang-orang yang merasa bisa memanggil jin. Seperti itu. Contoh kayak melalui ritual-ritual. Kan katanya ya ini menurut yang umum beredar itu katanya nih pakai menyan gitu kan untuk manggil jin gitu, atau pakai ritual-ritual kayak saji atau lain sebagainya. Ya itu Bang Satria yang menyebabkan orang-orang bisa kerasukan jin gitu. Yang dimana kalau kita semakin percaya kepada jin, semakin percaya kepada hal-hal yang tidak nyata, itu pasti sugesti kita akan semakin ada connection frekuensi. Ya gitu, connection frekuensi dengan hal yang tidak terlihat. Kayak contohnya misalkan gini, gua ketemu sama orang yang bisa manggil jin, gitu loh. Nah, mereka mau coba masukin ke gua, tapi guanya nggak mencoba untuk mengkonekkan frekuensi dengan dia. Benar, mental block. Gua mental block di situ. Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Gitu. Berarti balik lagi ke mentality. Nah, kalau misalnya pikiran kita menolak akan hal tersebut, itu nggak bisa masuk. Gitu. Jadi banyak yang tadi pertanyaan teman-teman ya, kenapa gue bisa kemasukan jin gitu kan, dan kenapa gue tidak bisa kemasukan jin? Nah, karena itu mental block. Itu gitu. Karena suggest ya. Suggest gitu. Yang dimana kadang-kadang orang yang terlalu suggest itu gampang banget dimasuki oleh jin. Nah, yang tadi lu bilang itu kayak histerikal. Nah, orang-orang yang memiliki sifat histerikal itu gampang banget dimasuki oleh jin. Suggestible. Jadinya mereka tuh udah berpikiran macam-macam aja gitu sebelum itu terjadi. Nah, seperti itu. Yang kedua, karena memang ada kondisi fisik. Ya, kondisi fisik orang kan berbeda-beda. Ada yang lemah, ada yang ibaratnya jarang kena penyakit, ada gitu kan, yang selalu berpikiran positif. Nah, itu yang orang yang berpikiran positif itu sulit dimasuki oleh jin dibandingkan orang yang selalu negatif atau buruk sangka. Nah, orang yang buruk sangka kenapa gampang dimasuki jin? Memang di dalam tubuhnya atau di dalam hatinya itu ada seolah-olah, kalau dalam spiritualnya ya, ada kayak wadah yang terbuka gitu Kak, untuk celah jin masuk, untuk mempengaruhi hatinya. Jadinya kenapa dia bisa dimasuki jin? Karena emang di dalam tubuhnya sudah ada jin. Sifat buruk. Nah, setan ya. Prasangka buruk gitu, dinamakan seton gitu Bang Satria. Itu dari segi spiritualnya. Memang kalau mau coba untuk gua simpulkan ya, itu make sense. Itu nyambung. Pasti. Itu nyambung. Sinkron. Karena gini, semua berhubungan dengan mental, dan memang sifat jin itu menggoda manusia, menggoda iman dan mental manusia. Benar. Kalau kitanya gampang ke distract mentalnya, apa aja bakal terjadi yang negatif-negatif. Tapi kalau mental kita kuat, berpikiran pikiran kita positif, itu hal apapun yang berbau negatif itu susah buat masuk. Gitu. Karena jin itu ya mohon maaf ya, dari segi aura mereka tuh semuanya auranya negatif. Karena mau jin muslim ataupun jin
jin kafir itu semuanya auranya negatif ya, yang dimana mereka itu bertolak belakang dengan aura tubuh manusia. Iya. Gitu ya. Karena gue pernah dengar ada hadis atau ada surat yang menyatakan sebaik-baiknya jin itu adalah seburuk-buruknya manusia. Nah, bagaimana sih sifat manusia yang buruk ya? Kalian bisa tahu sendirilah gitu. Itulah sebaik-baiknya jin. Kita ketemu orang yang buruk aja nih, nggak mau temenan, kesel gitu loh. Ngejauh gitu. Ah, ini negatif nih bawaannya ke gue nih. Gimana jin? Nah, makanya jangan pernah deh teman-teman berteman dengan jin. Atau apa-apa minta bantuan sama jin gitu. Nah, jangan pernah memerintahkan jin juga gitu kan. Soalnya gini contohnya, kalian aja kan nggak mau kan diperintahkan gitu ya. Udah kalian juga jangan pernah memerintahkan mereka. Seperti itu aja sebenarnya sih ya Bang Satria. Iya, mungkin buat teman-teman yang selama ini sering banget bertanya ke Bang Yuda soal hal-hal yang kesurupan, mungkin teman-teman sering atau pernah mengalami kesurupan juga. Ini ada sedikit masukan dari gua. Oke. Buat teman-teman semua yang pernah atau sering mengalami kesurupan. Yang pertama, coba buat fokus sama tujuan hidup lo. Coba buat fokus sama tujuan hidup lo. Cari aktivitas yang memang bisa bikin lu sibuk. Jangan pernah otak lu berhenti untuk berpikir. Intinya itu. Tapi hati-hati, kebanyakan berpikir juga bisa menjadikan stres. Berpikir hal-hal yang positif. Nah, setuju kalau hal positif. Kayak contoh, lu pengen sukses, kerja, usaha. Jangan lupa istirahat dan beribadah. Kuncinya itu. Nah, gitu kuncinya Yud. Kalau dari lu nih, gimana? Tips untuk supaya orang nih nggak gampang kesurupan. Tadi kan dari gue nih, dari lu. Oke. Nah, dari menurut pandangan gue sih Sat ya, kalau untuk dari teman-teman yang mungkin masih gampang kesurupan, kita tetap ya harus lebih rajin lagi beribadah, gitu. Karena tujuannya ibadah itu kan yang tadi gue bilang, gitu. Semakin sering kita beribadah, semakin rajin kita beribadah, itu setan itu insya Allah malas mendekat diri kita. Akan tetapi kitanya juga harus menolak, gitu. Walaupun ada beberapa orang yang rajin beribadah gitu kan, tapi tetap bisa kemasukan karena dirinya menerima, gitu. Mentalnya menerima. Berarti di-combine nih yang dari gue tadi, di-combine sama ibadahnya. Benar. Ibadahnya, mentalnya juga diperkuat gitu. Dan kembali lagi pada fisik ya. Fisik, contoh kayak misalnya kalian mau kemana nih, ke tempat yang kira-kiranya angker atau memiliki mitos tertentu gitu, yang dimana pasti tempat-tempatnya para jin atau syaitan berkumpul gitu kan. Nah itu kalau bisa, kalau kondisi badan kalian lagi down, itu jangan ke tempat-tempat hal yang seperti itulah intinya gitu. Kecuali kan gua ya. Kalau lu kan emang udah mental block kan. Emang gitu. Kerjaan gitu. Kalau nggak gitu kan nggak dapat cuan. Kerjaannya nyari setan gitu kan. Nah kalau selanjutnya solusi dari gue terakhir, pokoknya mau kemana-mana baca doa itu aja. Iya. Baca sama doa. Ada satu lagi tambahan. Mau kemanapun kita, yang pertama itu harus pamit sama orang tua. Nah itu. Karena ridho orang tua yang menyelamatkan kita. Benar. Salaman dulu. Aman. Sip. Kita berarti sinkron ya. Iyalah. Antar logis dan spiritual ya. Intinya mah sama, cuman beda sudut pandang aja gitu. Ketemunya di titik yang sama. Benar gitu. Jadi saling melengkapi antara logis dan spiritual gitu. Mungkin buat teman-teman ya yang selalu bertanya tentang kesurupan, Bang, bagaimana bahas kesurupan bla 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 bla. Itu pokoknya kita sudah jawab selengkap-lengkapnya dan sedetail-detailnya ya. Iya, dari dua sudut pandang malah. Mulai dari logis sampai ke spiritual. Wow, itu udah luar biasa. Pokoknya ya, teman-teman ya, tadi ingat ya pesan dari kita berdua gitu kan ya, tetap hati-hati ya, karena jin itu lebih licik daripada manusia. Oke, mungkin itu aja ya dari kita berdua ya. Akhir kata, saya Kang Yuda Lesmana dan gue Bang Satria. Ya, tapi buat teman-teman juga ya, jangan lupa di-subscribe ya channelnya Bang Satria ya. Dan buat yang udah subscribe, jangan lupa ditonton karena subscribe doang tidak menghasilkan. Benar. Kalau kalian nonton lumayan ada cuan. Ada AdSense. Ya, soalnya buat biaya gue nikah. Waduh. Oke, dari akhir kata dari kita berdua ya, tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.